amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan 1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Konstelasi politik di Kabupaten Tasikmalaya kembali beriak. Setelah lama melandai usai penetapan hasil pilkada, kini suhunya menghangat lagi. Seiring putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi Ade Sugianto sebagai peserta pilkada serentak 2024. Dalam sidang pleno yang digelar pada 24 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan Ade Sugianto di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi itu membuat banyak pihak tersentak. Pasalnya, KPU Kabupaten Tasikmalaya sudah menyatakan Ade Sugianto sebagai pemenang Pilkada 2024 dengan keunggulan telak 52% suara. Adapun Cecep Nurul Yakin Asep Sopari mendapatkan 27% suara dan Iwan Saputra Dede Muksid Ali 20% suara. Dengan kemenangan telak itu, Ade Sugianto Iptaul Paus tinggal selangkah lagi menuju pelantikan. Namun, keputusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan Cecep Asep membuyarkan semua hasil pilkada dan memerintahkan KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk menggelar pemungutan suara ulang. Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Tasikmalaya, Kiai Haji Atam Rustam, mengajak semua pihak untuk menjaga kondisivitas daerah dan menerima apapun keputusan yang telah diketuk palu oleh Mahkamah Konstitusi. Jika ada pihak yang merasa dizalimi oleh keputusan tersebut, ia mengingatkan siapapun untuk mengedepankan ketaatan. Kalau memang ada kedoliman, tetap kita harus taat. Harus taat. Karena hal tersebut adalah bukan melihat jelek dan tidaknya pemerintah. Kalaupun memang diinisiasi bahwa ini ada kedoliman, tetapi keputusan sudah ada, tetap sebagai warga itu harus taat kepada keputusan tersebut. Kiai Atta mengingatkan masyarakat untuk menerima putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan meresponsnya dengan tenang. Ia berharap pemungutan suara ulang bisa berjalan lancar dan damai, sehingga Kabupaten Tasikmalaya tetap kondusif. Sementara itu, Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, tampak tegar usai digampar putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi dirinya di Pilkada Serentak 2024. Tak ada raut sedih atau kecewa dari rona wajah politikus PDI Perjuangan ini. Kendati begitu, Ade mengatakan, "The show must go on." Langkah selanjutnya the show must go on. Karena hanya bumi yang berputar. Sementara kita itu harus maju selangkah demi selangkah. Pak, ada amanat Pak untuk mengganti Bapak sendiri, Pak? Mudah-mudahan Allah memberikan pengganti saya yang lebih baik daripada saya. Gitu. Doa lah ya, bukan amanat. Amanatnya kepada siapa? Belum ada kok. Begitu ya. Menunjukkan kuasa hukum Pak, setelah ini Pak dengan putusan MK ini. Kenapa? Bapak akan menunjukkan kuasa hukum ke menunjuk atau gimana Pak? Enggak, sudah ditunjuk kemarin ya, dan keputusannya diskualifikasi saya begitu. Ini secara pribadi Bapak nerima ya Pak? Enggak lah, harus menerima lah, karena kita orang beragama, takdir Allah sudah dibuat sebelum kita lahir. Kemenangan Ade Sugianto di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024 dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang pleno yang digelar pada 24 Februari 2025, Majelis Hakim mendiskualifikasi Ade lantaran dinilai sudah menjabat bupati selama 2 periode. Keputusan tersebut muncul setelah pasangan calon bupati Wakil Bupati Tasikmalaya nomor urut 2 Cecep Nurul Yakin Asep Sopari Alayubi mempersoalkan masa jabatan Ade Sugianto selaku bupati. Kubu Cecep Asep menilai Ade telah 2 periode menjabat Bupati Tasikmalaya sehingga tidak berhak ikut lagi Pilkada 2024. Mereka mengatakan, periode pertama Ade dijabat sejak 5 September 2018 sampai 26 April 2021. Adapun periode kedua mulai 2021 hingga sekarang. Hal itu dibantah kuasa hukum KPU Kabupaten Tasikmalaya Ali Nurdin. Menurutnya, Ade Sugianto baru menjabat Bupati Tasikmalaya sejak dilantik pada 3 Desember 2018 sampai 23 Maret 2021 atau 2 tahun 3 bulan 20 hari. Ali menegaskan, pihaknya berpijak pada peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 yang diantaranya mengatur soal persyaratan calon kepala daerah. Dalam pasal 19 huruf E ditegaskan,
penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan. Namun, Mahkamah Konstitusi punya tafsir berbeda. Majelis Hakim menilai seseorang sudah dihitung menjabat sebagai kepala daerah sejak secara real menjalankan tugas menggantikan, bukan sejak pelantikan. Lantaran tafsir itu, Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Ade Sugianto sebagai peserta pilkada. Kendati begitu, MK membolehkan wakil Ade, Iip Miftahul Paus, mengikuti pilkada ulang dan memerintahkan partai politik atau gabungan partai politik pengusung untuk mengusulkan pengganti Ade Sugianto.